Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan atau tamu yang pertama kali hadir beribadah di GKP Jemaat Efata Cakung. Perlu kita perhatikan bersama dalam rangka penyesuaian masa new normal untuk mencegah virus COVID-19, maka ibadah ini dilakukan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bersama. Memasuki Minggu Trinitatis, Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, dan dalam rangka pertukaran pelayan firman secara klasis GKP wilayah Jakarta ini yang bertemakan lemah namun dikuatkan oleh Tuhan. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum memulai ibadah minggu ini, kini dengarkanlah warta jemaat sebagai pedoman kegiatan untuk sepekan ke depan. Untuk warta jemaat, jemaat dapat melihat warta jemaat secara digital melalui WhatsApp Group atau WAG GKP Jemaat Efata Cakung. Untuk menjadi anggota WhatsApp Group ini dapat menghubungi sekretariat ataupun majelis jemaat. Kami perlu sampaikan dalam bidang peribadahan dan pembinaan bahwa pada minggu pagi ini pelayan firman kebaktian kita akan dilayani oleh Pendeta Melani Ayub STH MPD dari GKI Agus Salim. Atas nama jemaat, kami majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kemudian kami perlu sampaikan juga bidang keesaan dan kesaksian. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah terhadap Saudari Yunita Kriswandari, putri dari Bapak Tuadi dan Ibu Elizabeth Sri Sumarti, dengan Saudara Abraham Karel, putra dari almarhum Bapak Elias Harbelubun dan almarhum Ibu Elizabeth Sta Harbelubun, di Gereja Katolik Santo Fransiskus Kaverius Tanjung Priuk pada tanggal 5 September 2020 pukul 10 WIB. Ini merupakan pemberkatan warta ketiga. Anggota jemaat yang sakit mohon dukungan doa buat kita semua, yaitu Ibu Linse Sianturi, Ibu Reseli Simamora, Saudara Eko Nugroho, Bapak Tuadi dan Bapak Widyo Rumekso. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun, kami majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Nas ulang tahun pada saat ini adalah dari Mazmur 91 ayat 11 demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Untuk warta keuangan, penerimaan janji iman totalnya adalah Rp34.400.000. Total penerimaan persembahan kebaktian tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020 sebesar Rp4.678.000. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, mari kita ungkapkan kerinduan kita untuk memuji dan menyembah kebaikan Tuhan di dalam perayaan ibadah pada hari ini. Baik di rumah maupun kita yang berada di gedung gereja ini, biarlah hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan sumber berkat kita. Kita akan angkat pujian dari Kidung Keesaan 26.
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama kita secara berbalasan dalam litani syukur dan pujian. Di tengah situasi pandemi yang masih kami hadapi, di tengah pergumulan yang semakin kami rasakan dalam berbagai kebiasaan baru dan dampak atas pandemi ini, untuk semua kegiatan pelayanan di masa pandemi ini, baik di tingkat jemaat klasis maupun sinodal. Mari bersama kita merespon dari Kidung Keesahan 42, Mulia-mulia namanya. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita.
Jika kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta, dan firman-Nya tiada pada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita merespon penyesalan atas pengakuan dosa kita dari menyanyikan Kidung Keesan 75. Kasihlah aku yang lemah. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebagai umat yang telah diselamatkan Allah, mari kita memberi diri untuk selalu mendengarkan suara-Nya. Kini mari bersama kita mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai hukum Allah dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tak berdaya. Karena itu saat ini kami berada di rumah Tuhan, kami memohon kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengaruniakan kebenaran firman-Mu, yang boleh mengisi relung hati kami, yang boleh menyegarkan jiwa kami, yang boleh memberikan pengharapan di tengah kesesakan. Biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja dan mengartikan firman dengan benar, sehingga siapapun kami boleh memahami, boleh menyambutnya, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami sedia untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Tuhan dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau suatu saat, kalau Anda bekerja di satu perusahaan, kemudian atasan Anda mengatakan bahwa Anda diutus untuk mewakili perusahaan untuk menempati posisi yang baru, bukan di kantor ini tetapi di cabang lain, entah di luar kota atau bahkan di luar negeri. Saudara-saudara, ini kesempatan yang bagus untuk mengembangkan diri. Tetapi pertanyaannya, diterima atau tidak? Mau atau tidak? Langsung meyakini saya berangkat atau tidak? Saya yakin kalau suatu saat Anda diutus untuk mewakili dan berkarya di tempat lain yang jauh, yang baru, yang Anda belum tahu medannya seperti apa, ada banyak pertanyaan. Kenapa saya yang diutus? Kan masih banyak yang lain. Kenapa bukan orang lain? Mungkin Anda ingin tahu jawabannya seperti apa. Lalu nanti saya di sana harus melakukan tugas apa? Apakah sama seperti yang saya lakukan sekarang atau tugas yang lebih berat? Karena memulai sesuatu yang baru. Atau Anda juga bertanya, kira-kira nanti keadaannya seperti apa? Kesulitannya seperti apa? Saya yakin saudara-saudara, ketika Anda diberikan satu tugas yang baru, tugas yang menantang, tugas yang belum pernah Anda lakukan, maka ada sekian banyak pertanyaan yang Anda akan lontarkan. Sederet pertanyaan panjang yang Anda ingin dengar jawabannya seperti apa. Sebelum Anda meyakini jawabannya itu, mungkin Anda tidak serak untuk melakukan tugas. Anda khawatir atau Anda ragu-ragu untuk mengatakan, ya saya siap, ya saya berangkat, ya saya mau. Saudara, kira-kira begitu juga yang terjadi dengan Musa. Saudara, Musa saat di Keluaran 3 adalah Musa yang berbeda. Sebelumnya kita tahu bagaimana Musa di Keluaran 1 dan 2 adalah Musa yang diangkat anak oleh putri Firaun. Sehingga Musa satu-satunya orang Israel yang dididik menurut didikan istana Mesir. Dan saudara-saudara, itu satu kesempatan yang luar biasa. Orang Israel yang lain jadi budak, bekerja dari pagi sampai malam.
Tetapi Musa satu-satunya orang Israel yang dididik dengan pendidikan istana, yang tentunya jauh lebih baik, jauh lebih mengalami kesempatan-kesempatan yang tidak dialami oleh orang Israel yang lain. Tapi kita melihat dalam Keluaran 2 bagaimana Musa setelah dia tumbuh besar, Musa tahu bahwa dirinya adalah seorang Israel. Dan ketika dia melihat ada orang sebangsanya yang ditindas oleh orang Mesir, dia tidak bisa menutup mata, sehingga yang dilakukan oleh Musa adalah dia membela orang sebangsanya dan dia membunuh orang Mesir. Dan karena peristiwa itu dikatakan Musa lari karena takut. Dia meninggalkan Mesir, dia melarikan diri, dan sampailah dia di tanah Midian yang kita baca di Keluaran 3 ini. Saudara-saudara, Musa sampai di tanah Midian, dia ada di lingkungan para gembala, dan akhirnya dia menikah dengan Sipora dan menetap sebagai gembala membantu mertuanya Yitro yang menjadi penggembala juga imam di tanah Midian. Saudara-saudara, Musa yang kita temui dalam Keluaran 3 adalah Musa yang sudah melupakan kesempatan indah yang dia miliki sebagai orang yang bisa ada di istana Mesir. Sekarang Musa tidak tinggal di istana, sekarang Musa menjadi orang biasa saja, sekarang Musa menjadi seorang penggembala. Ya, orang yang berada lebih banyak di padang gurun, orang yang mengurusi ternak-ternaknya, dan dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia ada di tengah orang-orang Midian, bukan di tengah orang-orang sebangsa. Dan saudara-saudara, kehidupan Musa berjalan seperti biasa ketika dia menggiring dombanya sampai ke Gunung Horeb, yang dikatakan gunung Allah. Dan saat itulah dia melihat ada semak yang menyala api di tengah semak itu, tetapi semak itu sendiri tidak terbakar dimakan api. Satu fenomena yang belum pernah dia lihat. Dan ketika dia mendekati semak itu, maka dia mendengar suara Musa, Musa. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dia setiap hari mengembalakan kambingnya, dia setiap hari mengembalakan ternaknya, tapi saat itu dia mendengar namanya disebut, dan disitulah dia menyadari bahwa ini peristiwa di mana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Saudara-saudara, menarik dalam bagian bacaan ini dikatakan, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana Tuhan menyatakan diri, di mana Tuhan menampakkan diri, di mana Tuhan hadir, maka disitulah kekudusan Tuhan menjadi nyata. Sehingga Musa harus datang di dalam kesadaran dia berhadapan dengan Allah yang kudus. Nah, saudara-saudara, sebelum Allah menyatakan kepada Musa, mengapa Allah menampakkan diri kepada Musa? Kita melihat bahwa Allah pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Musa. Saudara-saudara, Musa belum pernah berjumpa dengan Allah. Musa belum pernah berdialog dengan Allah secara langsung. Tetapi dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa dan Allah memperkenalkan diri. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan Allah memperkenalkan diri, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 3 nama yang disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu mau menunjukkan akulah Allah nenek moyang bangsa Israel yang besar. Bangsa Israel yang sudah menjadi banyak, bangsa Israel yang sudah berdiam di Mesir. Dan Allah yang menampakkan diri, Allah yang memperkenalkan diri, bukan hanya memperkenalkan nama. Bukan hanya memperkenalkan bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tetapi Allah juga yang memperkenalkan bagaimana Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang mendengar kesengsaraan umat. Kalau kita membaca ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka dan aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara-saudara, menarik 3 kata kerja yang dipakai. Aku memperhatikan, aku mendengar, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara-saudara, mau ditunjukkan kepada Musa bahwa Allah adalah Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang sungguh-sungguh mau bertindak. Allah bukan Allah yang berdiam diri dari kejauhan. Allah bukanlah Allah yang menyembunyikan dirinya. Allah adalah Allah yang mau turun tangan untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Allah yang ingin membawa bangsa ini ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Allah yang mau membebaskan bangsa ini dari penderitaannya. Dan karena itu saudara-saudara, setelah Allah memperkenalkan siapa dirinya kepada Musa, maka ayat 10 dikatakan, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, pengutusan Allah kepada Musa ini adalah pengutusan yang luar biasa. Tidak sembarang. Saudara-saudara, kalau kita membaca kembali kisah orang Israel yang dibawa Yusuf ke Mesir, dan kemudian bertambah banyak dan bertambah-tambah terus, sehingga membuat orang Mesir menjadi khawatir terhadap bangsa Israel yang banyak di Mesir, sehingga pada masa Musa anak laki-laki Ibrani harus dibinasakan. Saudara, itu mau menunjukkan kepada kita betapa tugas ini tugas yang begitu berat. Karena itu ketika Tuhan mengatakan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, itu berarti Musa harus kembali ke negeri yang baru saja dia tinggalkan, yang sudah lama dia tidak pikirkan lagi. Dia harus berada di tanah Mesir, di tempat di mana dia dibesarkan, di tempat di mana dia akan berhadapan dengan penguasa Mesir Firaun yang menindas bangsa Israel dengan luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kalau kita membaca respon Musa itu, kalau kita membaca bagaimana respon Musa setelah dia mendengar firman Tuhan ini, maka yang dikatakan Musa kepada Tuhan, siapakah aku ini? Saudara, respon Musa ini mau menunjukkan bahwa Musa mau mengatakan, aku ini bukan siapa-siapa. Apa aku bisa menjadi seorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berhadapan dengan Firaun? Aku ini bukan siapa-siapa. Apa enggak ada orang lain yang lebih hebat, yang lebih bisa melakukannya daripada aku? Saudara, jawaban Musa, siapa sih aku ini, adalah jawaban yang meragukan dirinya, yang tidak memiliki sesuatu untuk ditunjukkan di hadapan Tuhan, yang merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima tugas yang berat itu. Respon yang seringkali juga banyak muncul dalam kehidupan kita. Ketika seorang dipilih untuk menjadi panitia, dipilih untuk menjadi penatua, dipilih menjadi komisi, dipilih menjadi seorang pemimpin di tengah jemaat atau masyarakat, biasanya orang berkata, aduh jangan saya deh, orang lain aja, saya sih nggak bisa apa-apa. Oh masih banyak orang yang lebih hebat dari saya, jangan saya deh, siapa sih saya ini? Ya. Ada banyak keraguan dari perkataan Musa dengan mengatakan, siapa sih aku ini? Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak bicara soal keberadaan Musa, tetapi yang Tuhan katakan kepada Musa dalam ayatnya yang ke-12, Tuhan yang akan mengutus Musa, tetapi juga Tuhan yang akan menyertai Musa. Tuhan akan menyertai Musa sehingga ada banyak tanda-tanda ajaib yang akan diberikan kepada Musa.
Akan banyak tanda-tanda penyertaan Tuhan yang membuat orang Mesir bisa melihat ada Tuhan di balik Musa. Dan Tuhan yang akan bertindak menolong. Tandanya bahwa Tuhan menyertai Musa, bahwa kamu akan membawa bangsa itu beribadah di gunung Horeb ini. Saudara-saudara, Tuhan mau menunjukkan kepada Musa kalau Tuhan mengutus, Tuhan tidak melepas aja begitu saja. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan tidak membiarkan saja orang utusannya terseok-seok sendirian. Tetapi kalau dikatakan Tuhan mengutus, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Tuhan juga yang akan menyertai. Tuhan juga yang akan bertindak menolong orang utusannya sehingga dia mampu melakukan tugas. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan kepada Musa mau menunjukkan bahwa Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang juga akan bertindak. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada Musa dan juga kepada kita, Tuhan adalah Tuhan yang tidak tinggal diam. Tuhan adalah Tuhan yang turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus dilakukan oleh orang yang diutus dan dipilih adalah memberi diri dipakai oleh Tuhan. Menyerahkan diri, ya Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak. Aku menyerahkan kepada Tuhan. Sebab yang akan bertindak adalah Tuhan. Dan saudara-saudara, menjadi bagian penting karena tema kita hari ini adalah keberanian untuk diutus dalam nama Tuhan. Keberanian untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ini seringkali juga membuat kita bertanya-tanya. Apa saya bisa? Apa saya mampu? Apa saya sanggup melakukan? Saudara-saudara, kita dipanggil untuk berani menerima panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk siap menjawab dan memberi diri kita ketika Tuhan mengatakan, ini tugasmu. Ini yang harus kau lakukan. Seringkali banyak orang mengelak. Seringkali banyak orang menghindar. Seringkali banyak orang mengatakan, jangan saya deh. Orang lain saja. Terlalu berat tugasnya. Tapi saudara-saudara, ketika Anda menolak panggilan Tuhan, ketika Anda menolak pilihan Tuhan, Anda membiarkan kesempatan untuk mengalami kuasa penyertaan Tuhan itu terjadi dalam diri Anda. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, itu satu paket dengan kuasa penyertaan Tuhan, satu paket dengan kuasa perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan yang akan Dia tunjukkan dalam masa kita melakukan panggilan. Menolak panggilan Tuhan berarti kita tidak akan mengalami kuasa itu. Menolak panggilan Tuhan berarti kita akan melewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang nanti akan terjadi dalam diri Musa. Ketika Musa mengelak, Musa khawatir, Musa merasa dia tidak sanggup, itu wajar secara kemanusiaan. Tetapi di pihak lain Tuhan terus-menerus meyakinkan Musa, aku yang akan menyertai, aku yang akan bertindak, aku yang akan melakukan segala sesuatu untuk membuat Firaun itu mengenal Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudara, dalam konteks dunia kita saat ini, ada banyak kesempatan untuk kita juga dipanggil, membuat orang lain mengenal siapa Tuhan kita. Membuat orang lain tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan umat. Di tengah pandemi saat ini bukan Tuhan berdiam diri. Tuhan sangat peduli. Tapi Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Jangan pikirkan, ya siapa saya, apa sih yang saya bisa lakukan. Saudara-saudara, tidak harus kita mulai dengan suatu perkara yang besar. Tapi mulailah dengan perkara yang kecil. Ketika saya kecil di Bandung, saya punya tetangga. Tetangga saya namanya Oma Kiwi. Waktu itu umurnya udah kira-kira hampir 70 tahun. Oma Kiwi ini
terkenal di kompleks kami karena hampir tiap hari dia nongkrong di pasar. Dia tidak berjualan, tapi yang dia lakukan di pasar adalah dia membuat haken, ya, bikin topi, bikin baju-baju kecil, bikin sial, apa saja yang bisa dibuat dengan haken. Ya, dia pintar, terampil sekali, dengan waktu singkat dia bisa menyelesaikan topi dan sebagainya. Oma ini cuma duduk haken, dan kemudian kalau ada orang mengatakan, Oma bagus banget itu sialnya, dijual nggak? Boleh, kalau mau beli nih harganya sekian gitu ya. Dia tidak sengaja menjual, tapi kalau ada orang berminat dia akan bikinkan dan dia akan menerima uangnya. Tapi uangnya untuk apa? Oma Kiwi ini saudara-saudara melakukan haken itu bisa dijual, kemudian uangnya dia kumpulkan. Hampir setiap akhir pekan atau 2 minggu sekali, dia akan pergi ke penjara Sukamiskin di Bandung. Dan dia kalau mau pergi dia tanya, ada yang mau nyumbang nggak? Nyumbang odol, sabun, atau untuk makanan kecil. Lalu dia akan pergi ke penjara Sukamiskin dan dia akan membagikan kepada orang-orang di penjara. Saudara-saudara, orang yang usianya sudah hampir 70 tahun, orang yang cuma bisa memiliki keahlian haken tapi dengan keahlian yang kecil itu, dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan betapa Tuhan peduli terhadap orang-orang yang mungkin sudah lama terbelenggu, sudah lama berada dalam penjara, merasakan kasih Tuhan melalui Oma Kiwi. Dan sungguh luar biasa apa yang dia lakukan, menginspirasi banyak orang, sehingga orang-orang seringkali juga membantu. Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa ketika kita diutus di tengah dunia ini, bentuknya berbeda-beda. Tuhan akan mengutus kita di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan orang lain, Tuhan mengasihi, Tuhan mendengar, Tuhan melihat penderitaan, dan kita dipanggil untuk ambil bagian, menunjukkan kasih Tuhan itu, supaya orang lain mengenal Tuhan melalui kita. Tidak perlu perkara yang besar, sama seperti Mother Teresa mengatakan, lakukanlah hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Saudara dan saya dipanggil tidak selalu harus melakukan hal yang besar, perkara yang besar, tapi lakukan hal yang kecil supaya orang merasakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Lakukan hal yang kecil itu tapi dengan cinta yang besar. Dan ketika kita mengatakan, Tuhan saya mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan saya mau memberi diri saya menjadi alat di tangan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memperlengkapi dan menyertai kita. Sehingga kita sendiri akan heran melihat bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami boleh bersyukur karena kami masih meyakini bahwa Tuhan, Kau adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu melihat dan memperhatikan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau boleh memperlengkapi kami, Engkau boleh menyertai kami sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, agar sungguh Tuhan boleh dipakai menjadi alat kasih Tuhan dimanapun kami berada. Berbagi di tengah keterbatasan, berbagi di tengah keadaan yang sulit, dan mengalami betapa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, bahkan mengalami berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Karena itu cukupkanlah kebutuhan tiap-tiap keluarga.
agar kami boleh mencukupkan diri dengan diri kami sendiri sehingga kami memiliki kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Berikan pimpinan-Mu ya Tuhan di tengah pekerjaan, di tengah segala macam mata pencaharian, agar setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu boleh tetap mengalami pimpinan Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan, baik bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga bagi kami semua, agar kami boleh bertahan menghadapi kondisi virus corona ini, supaya kami boleh menjaga diri, kami boleh berdisiplin dengan protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari segala macam virus yang mengancam kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa menolong banyak orang. Tuhan berkati juga para medis yang berada di ujung terdepan, baik dokter, pegawai rumah sakit, dan seluruh jajaran kesehatan. Mampukan mereka ya Tuhan memiliki kekuatan, memiliki kasih yang besar untuk terus boleh melayani dan menolong. Tuhan tambahkan kekuatan mereka, Tuhan mampukan mereka bertahan menghadapi segala macam kondisi yang sehari-hari mereka hadapi. Biarlah ya Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan boleh menolong pemerintah baik dari pusat sampai daerah supaya berjuang untuk mendisiplinkan warga, sehingga tingkat infeksi corona ini boleh semakin menurun, bukan semakin bertambah. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa ini, bahkan pulihkan dunia ini dari segala macam virus yang melanda. Biarlah Tuhan boleh menolong agar bangsa ini boleh semakin belajar untuk berdisiplin, belajar untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat bangsa ini boleh dipulihkan. Untuk segala proses penemuan vaksin dan uji coba yang dilakukan di Bandung, biarlah semuanya boleh berhasil dengan baik, sehingga vaksin boleh diproduksi secara massal dan boleh menjadi alat yang memulihkan, menyehatkan, dan menguatkan bangsa ini. Biarlah ya Tuhan boleh berproses melalui segala macam tahapan-tahapan yang ada, supaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Kami menyerahkan GKP Cakung dalam segala rencana dan program-programnya. Biarlah Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati komisi dan seluruh warga jemaat. Biarlah ya Tuhan di tengah keterbatasan saat ini, gereja Tuhan tetap boleh berjalan, gereja Tuhan tetap boleh bertumbuh, gereja Tuhan boleh tetap melakukan tugas pelayanannya dengan setia. Karena itu kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, demikianlah sabda Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan, dan bulanan di kantong yang diedarkan oleh majelis jemaat, sehingga jemaat tidak perlu maju ke depan saat memberikan persembahan. Seraya memberikan persembahan bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesan 380. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Hendaklah saudara selalu bersedia untuk satu hati mendengar suara Tuhan, merespon panggilannya dengan kesediaan untuk memuliakan namanya.
Marilah kita kembali dalam keseharian kita. Terimalah berkat Tuhan, jadilah pelaku firman yang hidup bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, kiranya memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.